Saudaraku, makin beriman dalam segala situasi, kita mengucap syukur, maka tinggal tunggu waktunya, kita akan mendapatkan apa yang kita imani. Hal yang baik, semua yang indah, Tuhan kerjakan. Hal yang baik, semua yang indah. Namun, ada hal-hal yang buruk yang mungkin ada kesalahan kita, atau pencobaan dari iblis, saudaraku, ada seperti itu. Namun dalam segala situasi keadaan, Tuhan ingin kita memuji Tuhan. Bukan menuduhnya, menganggapnya melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oke, puji Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang sangat indah untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan melakukannya. Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudahkah kita mengucap syukur atau sulit? Renungan saat hari ini saya beri judul dengan sekolah mengucap syukur. Ada orang mengatakan mudah mengucap syukur. Ada yang mengatakan wah susah, sulit mengucap syukur. Kalau bagi saya mengucap syukur secara manusia sulit. Tapi di dalam Kristus Yesus yang membuat kita mudah mengucap syukur. Karena itu saya beri judul renungan hari ini sekolah mengucap syukur. Mengapa? Karena mengucap syukur itu tidak hanya waktu event-event tertentu. Waktu ada pernikahan mengucap syukur, anak lahir mengucap syukur, ada merayakan ulang tahun mengucap syukur. Bahkan, wah ini ada pohon Natal, wah event-event seperti ini membuat kita gampang mengucap syukur. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, bukan pada saat kita ini hanya dalam event yang baik, suasana yang nyaman, kita dalam keadaan yang semuanya sepertinya aman-aman saja kita mengucap syukur. Itu pun orang dunia bisa melakukan seperti itu. Yang Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekolah mengucap syukur setiap hari. Kita bersekolah, kita belajar mengucap syukur. Di dalam mengucap syukur kita diajari untuk apa? Kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk apa? Yang pertama, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18 dikatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ini ada lagunya ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara, di situ dikatakan aku hendak bersyukur. Pelajaran pertama, sekolah mengucap syukur mengajar kita untuk memuji Tuhan. Loh, mana Pak ayatnya kok enggak ada kata-kata memuji? Itu justru tertulis aku hendak bersyukur. Kata-kata bersyukur di ayat ini dari bahasa Ibrani-nya yadah. Yadah artinya praise, memuji. Sehingga saya simpulkan poin pertama, kita sekolah mengucap syukur, kita belajar untuk memuji Tuhan. Seperti tadi saya bilang, waktu dalam keadaan penuh berkat kita mudah memuji Tuhan. Kita mudah mengatakan Tuhan baik. Wah, kita mendapat kesembuhan, kita mudah sekali bilang, wah puji Tuhan, memang Tuhan penyembuhku. Wah, ekonomi kita diberkati luar biasa. Dulu kita orang yang bisa dikatakan tidak punya apa, sekarang menjadi wah luar biasa. Resirit Sultan, punya uang banyak. Wah, mengucap syukur Tuhan sungguh baik. Tuhan menolongku. Mudah seperti itu. Tapi kitab Mazmur yang baru kita baca, apakah dalam situasi yang mudah? Daud menulis ini, apakah dalam situasi yang happy? Coba kita lihat di ayat yang pertama. Mazmur 7 ayat 1 dan 2. Nyanyian ratapan Daud. Waduh, belum apa-apa sudah tertulis ratapan ini. Yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Kalau saudara baca ayat berikutnya, ini dalam situasi yang sulit.
Susah. Situasi yang menegangkan. Dikejar-kejar orang. Sampai dia berseru, Tuhan lepaskan aku. Dia meratap. Wah, kalau saudara baca terus ayat 3, jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Waduh. Lihat Daud setiap dalam posisi yang sangat tidak enak secara daging. Susah, saudara. Dikejar-kejar orang, diibaratkan seperti singa yang mau menerkam. Tapi di endingnya, nanti saudara bisa baca ayat seterusnya sampai di endingnya, Daud luar biasa, dia mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, aku hendak memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan tidak hanya di gereja, tapi dimanapun kita bisa lakukan. Bahkan sambil memasak pun kita memuji Tuhan. Bahkan sambil kita menyetir mobil, kita memuji Tuhan. Bahkan yang mungkin, Pak, saya kalau di gereja suaranya fales, Pak. Jangankan bersuara, bernafas saja fales gitu ya. Atau mungkin batuk aja fales gitu ya. Oh, mungkin oleh pihak gereja dilarang, tidak boleh, karena yang singer, yang worship leader itu yang bisa bernyanyi. Wah, saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa muji Tuhan. Ya, mungkin nama gereja dilarang. Oke. Saudara mungkin punya talenta di yang lain, entah sebagai pendoa, penerima tamu, atau apapun itu. Tapi tidak ada orang yang melarang kita memuji Tuhan waktu di kamar mandi. Sambil gebyur-gebyur, kita memuji Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau penolongku, pelindungku, oh Tuhan kau gembalaku. Bahkan di saat kita dalam keadaan susah, mungkin keadaan ekonomi kita lagi menurun, katakan, Tuhan kau Allah yang memenuhi keperluanku. Oh, aku percaya Tuhan yang menyediakan yang kubutuhkan. Saudara, ini pelajaran pertama. Sekolah mengucap syukur mengajar kita untuk memuji Tuhan. Sebaliknya orang banyak sekali menuduh Tuhan. Bukan memuji Tuhan, tapi menuduh Tuhan dengan segala permasalahan yang diberikan, permasalahan yang terjadi, kehidupan yang susah dan sebagainya. Menganggap ya ini adalah caranya Tuhan. Ini adalah perbuatannya Tuhan. Saya beri contoh. Ini kisah nyata. Ada seorang pendeta yang pulang dari ibadah, maka makan sate kambing. Makan sate kambing, makan gulenya, wah kenyang sekenyang-kenyangnya. Maka siang itu selesai makan, dia pulang ke rumah. Tidak berapa lama dikunjungi jemaatnya. Ya, jemaatnya datang membawa durian. Waduh, sangat lezat ini. Maka pendeta tadi baru makan sate kambing dan gulai, ditawari, diberi durian oleh jemaatnya. Makanlah. Ya, tidak cukup hanya 1, 2, 3 terus sambil ngobrol enak-enak. Tidak berapa lama, sorenya mulai ada gejala yang tidak baik pada tubuhnya. Mulai bicaranya ngelantur, jalannya agak susah, tangannya sedikit susah digerakkan, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata benar, kena stroke. Ya, stroke serangan pertama dan merubah tubuhnya, cara jalannya, orang bilang cekot dan sebagainya. Namun di gereja seminggu berikutnya dikatakan, ya ini memang Tuhan mendidik saya. Tuhan mengajari saya untuk saya mengalami seperti ini. Semua pasti ada rencana Tuhan. Loh, kok ini namanya menuduh Tuhan, bukan memuji Tuhan. Katanya Tuhan yang menyebabkan cekot. Bukan. Yang makan sate kambing siapa? Yang makan gulai siapa? Sampai kenyang sekali, gak tahu berapa porsi. Lalu lanjut, yang makan durian siapa? Jadi jangan apa-apa itu mungkin saking terlalu rohaninya sampai apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Hal yang baik, semua yang indah Tuhan kerjakan. Hal yang baik, semua yang indah. Namun ada hal-hal yang buruk yang mungkin ada kesalahan kita atau pencobaan dari iblis, saudaraku. Ada seperti itu. Namun dalam segala situasi keadaan, Tuhan ingin kita memuji Tuhan. Bukan menuduhnya, menganggapnya melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari jiwaku, pujilah Tuhan. Yang kedua, sekolah mengucap syukur mengajar kita untuk apa? Di dalam Efesus pasal 5 ayat keempat dikatakan demikian. Demikian juga
perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Perhatikan kata-kata tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan kotor, kosong, yang sembrono itu tidak pantas. Dan dikatakan yang pantas apa? Mengucap syukur. Jadi sekolah mengucap syukur, pelajaran kedua adalah mengajar kita untuk tidak sembrono, terutama dalam berkata-kata, dalam berucap. Wah, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi tidak hanya berkata-kata, dalam menggerakkan jempol kita, di dalam status Instagram, Facebook, WA, dan sebagainya. Hati-hati apa yang kita ketik, jangan sembrono. Ada hal-hal yang kosong, tidak ada gunanya, sembrono. Ingat, Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata akan memakan buahnya itu bukan serta-merta kalau kita mengatakan sesuatu yang buruk langsung terjadi yang buruk. Tidak. Sebaliknya saudaraku, sesuatu yang baik langsung terjadi yang baik. Tidak. Kata-kata akan memakan buahnya. Tunggu. Nanti ada saatnya. Buah itu kalau sudah matang, wah itu. Tunggu buahnya matang baru kita menerima akibatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau hidup dan mati dikuasai lidah, kita mau mengeluarkan perkataan apa? Perkataan sembrono, kotor, kosong, atau perkataan mengucap syukur? Perkataan yang positif, perkataan iman, yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan. Tergantung pilihan kita, saudara. Ingat ya, akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan, mungkin bulan depan kita akan menuainya, tahun depan kita akan menuainya, mungkin 3 tahun lagi kita akan menuainya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Apalagi kalau orang itu tensinya gampang naik, saudaraku ya. Gampang marah, pusing gitu ya. Ya memang, saudaraku ya, ada orang itu pusing karena darahnya naik, ya toh? Tekanan darah tinggi gitu ya. Tapi ada juga yang pusing karena darah rendah. Nah, ada juga yang pusing bukan gara-gara darah tinggi, bukan darah rendah, tapi pusing gara-gara saldo rendah. Gitu. Kalau saldo rendah pusing. Nah, ada orang yang gampang marah, sehingga waktu marah tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Wah, orang tua kepada anak cuengkel sama anaknya. Yang dikatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan sembrono, memaki anaknya. Sebaliknya, anaknya juga memberontak kepada orang tuanya, jemaat kepada gembalanya. Oh, jangan dianggap semua gembala itu baik, gembala semuanya lembut hatinya. Oh, enggak semua, saudara. Ada gembala yang sudah cuengkel sama dombanya, ngomongnya itu juga mungkin hanya sekedar bercanda, tapi bercandanya itu bercanda yang kosong, bercanda yang negatif. Sehingga perkataannya adalah perkataan yang tidak pantas diucapkan. Dan itu tidak selayaknya keluar dari mulut orang yang beriman kepada Tuhan. Ada sebuah pantun mengatakan demikian. Meneng-meneng mancing bandeng, ojo gampang sepaneng, iso gendeng. Kalau kita gampang marah, gampang sepaneng, bisa gila, saudara. Awasi mulut kita. Pak, tapi bagaimana ya? Tips mengucap syukur. Wah, saya bagi 3 tips simple, sederhana. Mengucap syukur dengan gampang ya. Kapan-kapan kalau bisa dibentangkan lebih lama, lebih banyak waktu, wah puji Tuhan. Tapi mengingat terbatasnya waktu, 3 tips saudaraku supaya gampang mengucap syukur. Yang pertama, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya percaya setiap kita pasti pernah ditolong Tuhan. Entah dalam bentuk apapun, caranya gimana pun, pasti Tuhan pernah menolong kita di masa lalu. Yang kedua, lihat apa yang sudah Tuhan berikan di masa kini. Masa sekarang ini lihat. Jangan melihat apa yang kita tidak punya. Lihatlah apa yang kita punya. Yang ketiga, percaya janji Tuhan untuk masa depan. Pasti yang terbaik, pasti yang terindah selama kita berjalan bersama Dia. Jadi kita mengingat masa lalu pertolongan Tuhan, kita lihat masa kini yang kita punya. Dan yang ketiga, kita percaya masa depan kita di tangannya. Maka kita bisa mengucap syukur. Ini saudara, pelajaran kedua, hati-hati dalam berkata-kata supaya tidak sembrono, sebaliknya mengucap syukur. Nah, gini, sebelum saya masuk di poin ketiga yang terakhir.
Tahukah saudara apa yang menjadi kesukaan saya? Ya misalnya saya beri contoh, makanan gitu ya. Favorit yang saya kehendaki ini apa? Yang saya kehendaki apa? Banyak orang, wah banyak pak, makanan ya luas, ada rujak, ada soto, rawon, ada pecel, gudeg, banyak pak. Nah makanya coba bisa menebak apa yang saya suka, yang saya kehendaki, favorit makanan saya. Pasti hanya sedikit yang bisa jawab. Satu saat saya pernah memberikan tebakan ini secara mendadak. Sebuah gereja, saya diundang untuk khotbah, di situ ada istri saya beri tebakan dan tidak janjian dengan istri saya, sama sekali tidak ada janjian. Saya tembak dia, kamu tahu nggak makanan kesukaanku? Istri saya sedikit berpikir mengingat dan dia langsung tahu jawabannya, nasi goreng. Wah, nasi goreng, saya bilang betul. Jadi saya kalau di rumah ada nasi goreng lewat yang duk-duk itu ya, beli. Di mall nasi goreng, beli ya. Di Pujasera Food Court ada nasi goreng, beli ya. Wah pokoknya di mana suka nasi goreng, kecuali ada dua sih, nasi goreng Jawa sama nasi goreng kebuli. Ya kalau nasi goreng Jawa memang rasanya saya nggak seberapa suka. Tapi kalau nasi goreng kebuli itu saya nggak suka karena kasihan ya. Sudah digoreng, mau dimakan dibuli lagi ya kan. Kamu nasi goreng kotor, nasi goreng nggak enak, kamu nasi goreng yang tidak sedap, kamu nasi goreng kasihan. Wah jadi dia kebuli dia. Ya ini hanya humor. Tapi nasi goreng yang lain saya suka. Nah, sudah tahu apa yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan kehendaki? Kalau tadi istri saya, tanpa saya janjian, dia tahu yang saya kehendaki. Ya, dia tahu. Apa kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan? Yang ketiga, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama tadi, sekolah mengucap syukur mengajar kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, mengajar kita untuk tidak berkata sembrono. Yang ketiga, mengajar kita untuk makin beriman. Sekali lagi, yang ketiga yang terakhir, mengajar kita untuk makin beriman. Kaitannya apa Pak Bambang dengan ayat yang baru kita baca? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kaitannya apa dengan makin beriman? Saudara, seperti tadi saya beri contoh tentang apa makanan atau masakan kesukaan saya yang saya kehendaki. Istri saya tahu. Sekarang kita tahu apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Lewat ayat ini dia menghendaki saudara dan saya mengucap syukur. Mengapa? Karena Tuhan itu selalu ingin anak-anaknya, kita orang percaya, untuk beriman kepada dia. Bukan beriman dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kalau kita beriman dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu namanya bukan iman. Kita sudah dapat kok. Bukan iman. Tapi iman itu nanti. Sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara. Sehingga dengan ringkasnya saya katakan demikian. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, kita bersyukur, itu bukan iman, saudara. Orang dunia pun bisa. Tapi ringkasnya saya bilang gini, kita bersyukur untuk sesuatu yang belum kita terima, tapi seakan-akan sudah kita terima. Saya ulang, kita bersyukur untuk sesuatu yang belum kita terima, tapi seakan-akan sudah kita terima. Makanya Tuhan menghendaki hal demikian, supaya mengajar kita makin beriman. Kita tidak tahu kehidupan masa depan kita bagaimana. Kita hanya percaya. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mempercayakan hari esok kita kepada Dia yang tahu masa depan kita. Saudara dikasihi Tuhan, mengucap syukur, katakan, mungkin hari ini engkau ada yang sedang sakit. Katakan, Tuhan aku pasti sembuh. Tuhan yang menolongku, Tuhan yang menyembuhkan aku. Bahkan mungkin hari ini engkau mendengar ini, engkau sudah mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi. Mungkin uangnya dimakan oleh orang lain, ada orang bayar ada orang hutang tapi nggak bayar dan sebagainya, saudaraku ya, toko yang makin sepi dan sebagainya. Katakan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang memberkatiku dengan cara yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Mungkin orang lain menutup pintu saya, pintu berkat maksudnya, tapi Tuhan membukakan pintu yang lain, pintu berkat yang lain. Saudara, apa saja
yang hari ini belum kau terima. Mungkin yang masih jomblo, belum punya pasangan hidup, berdoa terima kasih Tuhan untuk pasangan hidup yang sudah Tuhan siapkan. Pertemukan aku dengan dia Tuhan. Dan seterusnya, yang belum punya momongan dan kau sedang bergumul akan itu, bersyukur, terima kasih. Suami istri berpegangan tangan bersyukur, terima kasih untuk anak yang Tuhan percayakan. Kami akan punya anak yang cinta Tuhan. Kami bersyukur. Saudaraku, makin beriman dalam segala situasi. Kita mengucap syukur, maka tinggal tunggu waktunya. Kita akan mendapatkan apa yang kita imani. Beriman kepada Yesus, Dia mengabulkan doa kita, seruan kita. Sebelum saya tutup, ingat saudaraku, Yesus sebelum melakukan mujizat, Dia mengucap syukur. Ingat ya kata-kata, sebelum ada mujizat, Yesus mengucap syukur. Dalam Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19, di situ kisahnya 10 orang kusta. Satu yang kembali mengucap syukur, saudara. Ya, satu yang kembali mengucap syukur. Iman menyelamatkan orang kusta itu. Lalu dalam Matius pasal 15 ayat 36, sebelum 4.000 laki-laki dapat makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sebelum mereka dapat makan, Yesus mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Sehingga makanan itu bisa dibagikan ke ribuan orang, saudara. Belum ada mujizat, tapi Yesus mengucap syukur bisa memberi makan ribuan orang. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 41, sebelum Lazarus bangkit, Yesus mengucap syukur. Ingat ya, sebelum ada mujizat, Yesus mengucap syukur. Dan ada mujizat, Lazarus bangkit. Saudaraku, di kesimpulannya, sekolah mengucap syukur itu setiap hari. Setiap hari sampai kehidupan kita di bumi ini habis waktunya. Mengajar untuk apa? Mengajar kita untuk memuji Tuhan, mengajar kita untuk tidak sembrono, mengajar kita untuk makin beriman. Percayalah, ini firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tuhan pelindung kami, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, kesulitan kami. Kami tetap mengucap syukur, sebab kami tidak melewati sendiri. Ada Tuhan yang memegang kami. Gembala yang baik itu berjalan di depan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati semua kami yang mendengar renungan ini Tuhan, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.